Menurut kabar dari Sky Sports, Manchester United tampaknya sudah mulai menyusun daftar penyerang yang berpotensi direkrut pada musim panas mendatang. Ada 4 nama yang mencuat dalam radar mereka. Keempatnya adalah Victor Gyökeres, Hugo Ekitike, Benjamin Sesko, dan Victor Osimhen. Semua nama ini menjadi pilihan menarik bagi Setan Merah. Kebutuhan akan striker yang tajam semakin mendesak di Manchester United. Pasalnya, manajer Ruben Amorim tidak memiliki pemain yang benar-benar haus gol. Kondisi ini membuat Manchester United kesulitan, dan mereka masih terjebak di peringkat 13 klasemen Liga Inggris. Manchester City kini tengah menunggu hasil dari komisi independen yang menyelidiki dugaan pelanggaran terhadap aturan Financial Fair Play (FFP) yang dituduhkan kepada mereka. Meskipun secara teknis klub ini tidak dapat langsung terdegradasi, kabarnya komisi tersebut akan menetapkan tarif hukuman yang dapat berujung pada penurunan kasta jika mereka terbukti bersalah. Namun, City telah berhasil memenangkan 2 gugatan hukum melawan Premier League, termasuk yang terbaru yang menyatakan bahwa aturan transaksi pihak terkait APT tidak berlaku. Meskipun demikian, klub tetap waspada dan menantikan hasil sidang FFP ini, sembari tetap bersikeras bahwa mereka tidak bersalah. Juventus tengah terjebak dalam masa kelam setelah mengalami 2 kekalahan berturut-turut di Serie A. Mereka dipermalukan oleh Atalanta dan Fiorentina dengan total 7 gol tanpa balas. Menurut kabar dari Gazzetta, manajemen Juventus segera menggelar pertemuan darurat dengan Motta. Dalam pertemuan tersebut, mereka mengajukan 2 permintaan krusial untuk mengatasi krisis yang melanda. Manajemen meminta Motta untuk memperkuat lini pertahanan Juventus. Kebobolan 7 gol dalam 2 pertandingan terakhir dianggap sebagai indikasi adanya kelemahan yang serius. Selain permasalahan taktik, Motta juga diminta untuk lebih membangun hubungan harmonis dengan para pemain. Beberapa laporan mengindikasikan adanya ketegangan di dalam ruang ganti. Inter telah menjalin komunikasi dengan perwakilan Arda Güler, tetapi Nico Paz tetap menjadi incaran utama Direktur Olahraga Piero Ausilio, menurut laporan Sacha Tavolieri dari Sky Sport. Dalam laporan tersebut, Javier Zanetti berperan krusial dalam proses negosiasi untuk mendatangkan Nico Paz. Wakil Presiden Inter ini memiliki hubungan yang baik dengan ayah gelandang muda asal Como tersebut, yang bisa menjadi faktor penentu dalam tercapainya kesepakatan. Di sisi lain, Arda Güler dilaporkan merasa tidak puas di Real Madrid karena minimnya kesempatan bermain. Gelandang asal Turki ini sedang mencari klub yang dapat memberinya lebih banyak waktu bermain agar bisa terus berkembang. Barcelona kini tengah berada dalam puncak performa, tak tersentuh kekalahan dalam 18 laga di semua ajang hingga tanggal 17 Maret tahun 2025. Perjalanan gemilang Barcelona di bawah arahan Hansi Flick dimulai setelah kekalahan terakhir mereka pada tanggal 22 Desember tahun 2024, ketika mereka harus mengakui keunggulan Atletico Madrid dengan skor 1-2. Sejak momen itu, Barcelona telah menunjukkan permainan yang luar biasa, meraih 15 kemenangan dan 3 hasil imbang. Keberhasilan ini tidak hanya mengantarkan mereka ke perempat final Liga Champions, tetapi juga membawa mereka melangkah ke semifinal Copa del Rey serta meraih Piala Super Spanyol. Lionel Messi tidak akan tampil membela Argentina dalam 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL melawan Uruguay dan Brasil. Penyerang berusia 37 tahun ini mengalami cedera setelah membantu Inter Miami meraih kemenangan 2-1 atas Atlanta United di MLS. Nama Messi tidak terdaftar dalam skuad yang diumumkan oleh pelatih Lionel Scaloni pada hari Senin waktu setempat. Dalam daftar penyerang, hanya terdapat Julian Alvarez, Lautaro Martinez, Nico Paz, Angel Correa, dan debutan Santiago Castro. Menurut laporan dari The Athletic, Messi mungkin mengalami masalah pada ototnya setelah bermain penuh selama 90 menit melawan Atlanta. Untuk mencegah cedera yang lebih parah, ia pun harus ditarik mundur dari tim. Raksasa Liga Premier, Liverpool, dilaporkan telah memulai langkah-langkah untuk merekrut bek Bayer Leverkusen, Jeremy Frimpong, di bursa transfer musim panas ini. Frimpong, yang berasal dari Belanda, dilaporkan tengah mencari tantangan baru yang mungkin membawanya meninggalkan Bayer Leverkusen. Menurut kabar dari Sport Bild, sang bek telah berkomunikasi dengan Liverpool mengenai kemungkinan pindah ke Anfield. Leverkusen dikabarkan menetapkan harga sekitar 40 juta euro untuk pemain yang masih terikat kontrak hingga tahun 2028 tersebut. Gelandang Manchester City, Mateo Kovacic, dikabarkan akan meninggalkan klubnya musim panas ini setelah 3 tahun berkarir di sana. Atletico Madrid menjadi salah satu tim yang tertarik untuk merekrut pemain berusia 30 tahun asal Serbia ini. Ternyata, ketertarikan Atletico cukup serius, dan mereka telah mengambil langkah konkret untuk menjajaki kemungkinan transfer. Dikabarkan bahwa mereka bahkan telah menghubungi sang pemain.
Terdapat juga informasi mengenai sikap Manchester City, yang konon bersedia melepas Kovacic dan akan menerima tawaran sekitar 30 juta euro, sekitar 510 miliar rupiah. Menurut Cut Offside, bintang muda Arsenal, Ethan Nwaneri, menjadi sorotan terbaru dari Liga Primer. Pemain berusia 17 tahun ini telah memanfaatkan krisis cedera yang melanda Arsenal musim ini dan menunjukkan perkembangan yang pesat berkat peluang yang diberikan oleh Mikel Arteta. Sementara itu, Real Madrid tampaknya belum berniat untuk mengeluarkan banyak uang demi mendapatkan Nwaneri dalam waktu dekat, kecuali ada kesempatan yang menguntungkan. Arsenal berusaha untuk mengamankan masa depan pemain berbakat ini dengan kontrak jangka panjang, terutama jika mereka terpaksa bernegosiasi. Chelsea memiliki rencana untuk melepas Raheem Sterling secara permanen setelah masa peminjamannya di Arsenal berakhir pada musim panas ini. Ia sudah tidak lagi menjadi bagian dari rencana pelatih Enzo Maresca. Berdasarkan laporan dari The Athletic, Chelsea telah menutup dua opsi, yaitu peminjaman kembali ke klub lain dan pemutusan kontrak dengan kompensasi finansial. Dengan sisa kontrak yang masih 2 tahun saat jendela transfer dibuka, penjualan menjadi satu-satunya jalan yang tersisa bagi klub. Borussia Dortmund dilaporkan tidak berencana untuk melepaskan Nico Schlotterbeck ke Liverpool dalam bursa transfer musim panas ini. Schlotterbeck akan segera memasuki 2 tahun terakhir dari kontraknya di Dortmund, dan kabarnya The Reds siap menggelontorkan lebih dari 50 juta euro untuk merekrutnya. Namun, masa depan Schlotterbeck di Dortmund masih menyimpan tanda tanya. Menurut laporan dari Sky Sport Jerman, klub Bundesliga tersebut berambisi menjadikannya sebagai kapten di masa depan dan sosok baru yang mewakili klub. Dortmund juga berencana untuk menggandakan gajinya, yang saat ini diperkirakan berkisar antara 5 juta euro hingga 6 juta euro per musim. Calon direktur olahraga baru Arsenal, Andrea Berta, dilaporkan memiliki ketertarikan untuk membawa salah satu bintang Atletico Madrid, Pablo Barrios, ke Emirates Stadium pada musim panas mendatang. Pemain internasional Spanyol ini menjadi salah satu andalan Diego Simeone di lini tengah timnya. Berta telah menyusun daftar pemain yang ingin direkrut ke Emirates, dan ia masih berhasrat untuk mendatangkan gelandang yang pernah ia kagumi saat masih di Los Rojiblancos, yaitu Pablo Barrios. Arsenal sendiri sudah lama mengamati Barrios, dan Berta yang baru saja bergabung dengan klub, memberikan pujian tinggi terhadap kemampuan gelandang tersebut. Masa depan Wojciech Szczęsny di Barcelona kini berada dalam kabut ketidakpastian, dan sang kiper veteran pun segera mengambil langkah. Kiper asal Polandia tersebut berbicara terbuka mengenai situasi terbarunya di Barca. Ia mengakui adanya keraguan mengenai kontraknya yang akan berakhir di akhir musim ini. Sejauh ini, baik Hansi Flick maupun Direktur Olahraga, Deco, telah menyatakan niat mereka untuk menawarkan kontrak baru kepada Szczęsny. Meskipun demikian, Szczęsny tetap berkomitmen untuk memberikan penampilan terbaiknya sebelum beralih fokus ke negosiasi kontrak yang baru. Manajer Chelsea, Enzo Maresca, dilaporkan masih mendapatkan dukungan yang kuat dari para petinggi klub untuk memimpin Noni Madueke dan rekan-rekannya. Menurut BBC Sport, manajemen klub tetap menaruh kepercayaan penuh kepada Enzo Maresca. Berbeda dengan kondisi musim lalu di bawah Mauricio Pochettino, saat ini tidak ada tanda-tanda perpecahan internal atau kekhawatiran mengenai arah klub. Para petinggi The Blues masih meyakini bahwa Maresca adalah sosok yang tepat untuk mengangkat tim ke puncak prestasi. Bek tengah Bournemouth, Dean Huijsen, menerima panggilan perdana untuk bergabung dengan tim nasional Spanyol dalam laga perempat final Nations League melawan Belanda. Berita ini langsung dikonfirmasi oleh La Roja. Pemain berusia 19 tahun ini dipanggil sebagai pengganti Inigo Martinez, bek Barcelona yang mengalami cedera lutut setelah kemenangan 4-2 atas Atletico Madrid. Kini, harapan besar tertuju pada Huijsen, yang diprediksi akan menjalani debutnya di tim senior setelah tampil gemilang sepanjang musim bersama Bournemouth. Real Madrid dilaporkan telah menambahkan nama kiper muda Espanyol, Joan Garcia, ke dalam daftar incaran mereka sebagai calon pengganti Thibaut Courtois. Menurut informasi dari Vichajes.net, klub besar Spanyol ini sedang mengincar Joan Garcia, kiper berusia 23 tahun yang menunjukkan bakat luar biasa, menjadikannya sebagai pilihan utama Madrid untuk menjadi cadangan Courtois sebelum mengambil alih posisi kiper asal Belgia itu di masa mendatang. Chelsea dilaporkan telah menyiapkan anggaran yang sangat besar untuk merekrut Rodrigo Gus dan Endrick Felipe dari Real Madrid pada musim panas ini. Menurut informasi dari Vichajes.net, klub asal London tersebut sedang mengincar dua bintang muda dari Real Madrid, yaitu Rodrigo Gus dan Endrick Felipe, dengan tawaran mencapai 180 juta euro, 100 juta euro untuk Rodrigo dan 80 juta euro untuk Endrick. Langkah ini merupakan bagian dari strategi The Blues. Manajemen klub bertekad untuk berinvestasi pada bakat muda yang berkualitas demi membangun tim yang kompetitif dalam jangka panjang.
Pemain belakang asal Prancis, Jules Koundé, dilaporkan telah mencapai kesepakatan dengan Barcelona mengenai kontrak baru yang akan membuatnya bertahan di klub hingga tahun 2030. Saat ini, Koundé masih terikat kontrak hingga 2027, namun menurut kabar dari Sport, ia telah menyetujui perpanjangan yang akan menambah masa baktinya. Dalam kesepakatan baru ini, Koundé juga akan mendapatkan sedikit peningkatan gaji. Pelatih tim nasional Serbia, Dragan Stojkovic, menunjukkan dukungan penuh kepada Dusan Vlahovic, yang belakangan ini sering terpinggirkan di Juventus. Walaupun situasinya di klub tidak berjalan mulus, Dusan Vlahovic tetap menjadi sosok penting bagi timnas Serbia. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh sang pelatih, Dragan Stojkovic. Meskipun masa depannya di Juventus masih belum jelas, Vlahovic setidaknya masih memiliki tempat di tim nasional, di mana ia terus dipercaya oleh pelatih dan rekan-rekannya. Ada alasan yang cukup meyakinkan mengapa Liverpool sebaiknya memikirkan untuk melepaskan Diogo Jota ke klub lain di bursa transfer musim panas yang akan datang. Diogo Jota telah menjadi sosok krusial bagi Liverpool, dengan lebih dari 170 penampilan dan memberikan kontribusi signifikan dalam beberapa musim terakhir. Ia juga berpeluang untuk meraih trofi Premier League musim ini. Namun, masalah cedera yang sering mengganggu menjadi sorotan. Ketika dalam kondisi prima, ia bisa menjadi penyerang yang sangat mematikan, tetapi ada indikasi bahwa performanya mulai menunjukkan penurunan.